Shalom, salam sade, salam hari Kamis. Salam lemeskan otot bagi yang nggak puasa. Ketemu lagi di channel saya. Wah, CPI drop semalam ya. Bagus itu. Itu ya data kalau begini itu signal ini tinggal Mbak Jerome nih. Itu harusnya kalau lihat dari minggu kemarin unemployment rate-nya naik ya. Ini CPI turun. Nah, ini gimana nih Jerome Powell? Lo harus cut rate nggak nih? Nah, kapan lo mau cut rate nih? Ini udah ini. Ini CPI turun coba agak bagus untuk market gitu kan. Agak positif lah ya. Andai kata nanti kapan si Jerome Powell ada speak, kalau dia ada kasih clue mau cut rate, wah itu market mungkin bisa ya paling enggak agak balik positif dulu ya kan. Itu yang kita harapkan ya. Ya nanti lihatlah ke depannya gimana. Ini satu sinyal bagus, CPI turun ya, tapi ke depannya kita masih lihat untuk sementara ya masih nggak ini juga agak masih minggu ini masih kurang gitu. Besok dia Jumat ya, Jumat juga ini masih pembahasan ini penentuan dia punya bill ya, itu bisa lewat atau enggak. Itu kemarin tipis pas ya di kongresnya di ini persetujuan bill supaya nggak shutdown ya, tapi ini belum. Itu setelah di kemarin oke, tipis, beda tipis sekali 217 dengan 213. Demokrat big challenge gitu ya. Demokrat ini kalau bisa ini pemerintahan Trump dia buat tutup itu ya. Jadi nah ini masih satu hal agak ini di Jumat ini itu persetujuan ini masuk ke Senat. Nah Senat vote lagi nih, Senat vote ini yang dipimpin sama si Max Schumer ini big challenge sama Trump, orang Demokrat. Nah ini gimana? Ini Jumat juga satu ini ya, kalau nggak pas bilnya di Senat, nah ini masalah bisa kedepannya pemerintah bisa shutdown atau enggak ya, kita lihat. Ini masih 50-50 juga nih. Jadi Jumat juga penting dia mereka nanti lihat kemana arah gitu ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat event malam ini. Coba kita lihat untuk hari ini market cap naik hampir 2%, 1,95 ya, di 2 triliun, 72 billion. Volume 13,77 turun ya, 13,7% turun. Sekarang dia di 102,2 billion ya, turun sekali volume. Dominance menguat lagi, kemarin 61,3, ini 16,4, makanya paling beberapa altcoin yang mau disorong itu aja yang dimainkan, lain ya masih stuck di situ karena dia punya persentasi altcoin seasonnya semakin drop. Kemarin 15, ini di 13 gitu kan. Tapi fear and greed yang naik dikit, lepas dari extreme fear baru masuk ke fear di 21%. Sekarang saya buat video Bitcoin BTC di 84.059 ya. ETH di 1896, XRP $2.24, Solana 125, Cardano 73. Ya nggak banyak berubah lah ya. Cuma PI yang agak sedikit dini karena mau listing di Binance. Kau bahas PI ini, apa yang mau dibahas? Nggak ada yang perlu dibahas. PI ini sementara hype
karena use case-nya belum ada. Jujur kita ngomong, ini student-student punya proyek, udah syukur sekarang di launch, tapi kita lihat ke depannya nanti, ya. Ini walaupun di listing Binance, ke depannya ada proyek atau enggak, ada use case-nya atau enggak. Kalau cuma buat trading ya nanti ya anjlok lagi, ya seperti koin lain lah yang hype nanti anjlok lagi kan. Tapi kalau kedepannya dia ada proyek-proyek, ada use case-nya, itu lain cerita juga nanti lihat. Jadi untuk sekarang ini PI apa yang mau dibahas nggak tahu, belum ada ini, paling ini hype buat saya, ini untuk hype sesaat ya. Apalagi mau listing di Binance ya, apa cuma sekedar dipakai buat trading ya kan, karena belum ada satu roadmap-nya yang mau apa gitu, belum ada satu kejelasan juga gitu, karena itu kan proyek dari anak-anak student sebelumnya gitu ya kan. Jadi masih lihat ke depan lah, ke depannya kalau dia clear, dia punya roadmap apa, nanti kerja sama siapa, ada investor mana yang masuk ya, itu mungkin baru sekarang saya nggak ada dengar ada investor yang masuk ya apa. Jadi ya untuk sementara buat saya PI masih cuma hype gitu ya, hype di trading, di narasi doang mungkin untuk sesaat. Kalau nggak ada ininya ke depan ya bisa aja sama seperti koin-koin lain, akhirnya nanti ya melempem lagi ya, melempem, drop lagi, huge ke bawah. Seperti banyak lah altcoin yang lainnya gitu. Tapi kalau nanti dia misalnya ke depan, oh ada investor besar masuk support, oh akan ada bangun apa proyek, entah dia punya ini kerjasama apa ini, nah, itu mungkin nanti lain cerita ya. Untuk sekarang ini, sementara ini belum ada. Buat saya sementara ini PI cuma hype, apalagi yang tanya bisa ke $10. Saya sih kalau ke $10 ya mungkin agak terlalu tinggi lah mimpinya gitu ya. Apalagi kondisi market saat ini lebih mencondong banyak fear gitu ya. Ya paling yang agak naik-naik di market cap kecil gitu ya. Ini PI kau udah di urutan 11, udah gede. Jadi mau disorong $10 tuh sulit sekali. Mau duit berapa? Ya kan orang sorong PI ya mending mereka proyek-proyek jelas gitu. Jadi orang hype, paling hype ya gitu, nunggu naik, ada yang TP, naik, ada yang TP. Jadi nggak akan ada mau ini aja. Kemarin tuh Dialan sempet $2 sekian ya. Ini mau balik ke ininya di atas $2 something aja, saya rasa agak sulit dengan kondisi saat begini gitu ya, dengan posisi yang agak fear. Apalagi mau ke $10 ya mungkin untuk sekarang agak mimpi lah saya pikir. Jujur saya ngomong, jangan tersinggung ya, karena kita lihat realitinya gitu ya. Tapi kalau misalnya ke depan, oh ada siapa pause apa yang masuk ke PI, misalnya BlackRock mau pakai PI untuk nanti ke depannya stable coin atau apa, wah itu PI ya akan ini ya, itu ke depannya kalau ada. Kalau sekarang belum ada ya sementara buat saya cuma hype di trading aja gitu ya, di hype di narasi. Oke. By the way, kita lihat event semalam. Saya dapat volatile semalam, tapi saya dapat pas di momentum, saya agak dia drop. Saya udah pikir, saya udah ngomong base point saya semalam itu kan di ini ya, di 10 years-nya ya. 10 years-nya saya lihat dia drop gitu. Itu drop yang harusnya dolar agak lemah, bisa gold hijau lagi ya, BTC ya ternyata benar nutup hijau. Adalah dapat tadi pagi saya bangun, oh ada rezeki. Sayangnya saya TP semua, padahal kalau saya sisain ini dia agak hijau lagi dapat gitu harusnya ya. Tapi ya udahlah, saya pikir udah ada rezeki. Hari ini saya nggak masuk
ya, karena agak ragu hari ini saus yang nggak masuk gitu. Saya pengennya pikir masih bisa hijau, tapi seberapa sih nggak ini, ya udahlah. Udah ada dapat rezeki sedikit, ya udahlah. Hari ini nggak masuk sell. Nah, CPI wah lumayan dia dropnya, ya. Ini di bawah dari forecast, ya. Jadi ini satu hal yang bagus sebenarnya, positif gitu ya. Cuma tinggal si Mbak Jerome-nya, lu masih mau nahan atau mau nanti kasih signal cut ini ya. Soalnya udah ada signal-signal untuk cut. Kalau dia core-nya juga lumayan turunnya ya, sebelumnya 0,4 ya kan, forecast-nya 0,3, ini justru drop 0,2 di bawah forecast ya. Core CPI yang month over month atau yes over yes drop 0,2 poin ya. Begitu juga CPI indeksnya. CPI indeksnya lumayan tuh, month over month yang sebelumnya 0,5 dia nih 0,2 ya. Nah, yes over yes-nya lumayan juga, yang terakhir 3%, ini 2,8. Jadi ini bagus, harusnya ini nanti kedepannya kalau Mbak Jerome ada speak, harusnya dia udah harus kasih clue kapan dia mau cut rate ini. Kalau dengan kondisi gini ya, data CPI turun, dan minggu kemarin unemployment rate naik kan 4,1. Udah harus ada tanda-tanda dia harusnya cut rate itu. Nah, untuk hari ini Kamis dia ada PPI ya, sama data gembel. Tapi saya nggak mencondong ke sana, justru saya lihat sama juga jam satunya 30 years bond auction itu kayaknya juga akan turun dia ya. Sebelumnya 4,7 lumayan tinggi, ini harusnya dia drop juga ya. Semalam bondnya lumayan juga drop itu ya. Yang 10 years note-nya 4,632, saya pikir oh mungkin dia di 45, 44, rupanya lumayan drop juga di 43,10 ya. 4310 lumayan drop dia, makanya dolarnya agak merah. Nah, malam ini juga saya lihat bondnya yang 30 tahun juga akan drop. Tapi yang 30 tahun mungkin nggak terlalu ini dibandingkan yang 10 tahun. Karena yang agak disetel sama Menteri Keuangannya Trump itu yang 10 tahun gitu. Makanya ya kita lihatlah. Cuma malam ini saya rasa belum gimana. Mereka juga market saya yakin mereka lihat Jumat ini juga ya. Jumat andai kata stuck di Senat itu bill-nya ya nggak pas lewat Senat, nah itu mungkin nutup weekend bisa agak merah juga besok Jumat ya, kemungkinan. Tapi kalau dia pas di Senat vote-nya, mungkin market bisa hijau. Tapi kendalanya itu di situ, di Senat ini kali ini yang pimpin perlawanannya itu si Chuck Schumer, itu dedengkot lawannya Trump itu ya. Lihat Republik bisa lewat vote-nya nggak di Senat. Ya untuk sementara ya lihat market ada yang agak positif ya. Tapi overall rata-rata masih kopong juga lah. Nggak ada gimana berubah. Kondisi ini buat altcoin sulit gitu ya. BTC-nya naik 84, sebagian ya masih di situ stuck ya. Dia stagnan di situ. Tapi nanti kalau misal BTC
turun, ya dia tergerus lagi. Ini yang paling nggak enak begini nih, untuk altcoin ini paling nggak enak situasi begini ya. Makanya ya, untuk saat ini sabar dulu lah, lihat-lihat ininya kondisi ya, nggak dikejar apa. Ada yang tanya tadi, ini hijau bisa di swing nggak, mau swing apa? Ya istilahnya mau swing juga mau ambil koin apa, kita nggak tahu yang mau dimainkan apa. Ini istilahnya Anda beli lotre gitu, Anda pilih koin yang benar, karena Anda pilih itu banyak yang ada event, nggak ngangkat juga. Dari kemarin-kemarin yang ada event, koin fundamental juga nggak ngangkat gitu. Ya, kecuali yang mau dimainin gitu. Nah, apa yang mau dimainin kita kan nggak tahu, tergantung benar market maker ya kan. Nah, ini jadi istilahnya kayak beli lotre, pilih buah manggis gitu kan, yang mana berapa, 5, 6, 7 ya kan, kayak apa. Jadi ya kalau saya ya mending enggak, sementara gini saya nggak akan ambil swing sih, karena itu pertama BTC DOM-nya tinggi ya, terus kita lihat di ini data untuk all season-nya justru anjlok. Yang kemarin di 15 ini malah lebih ngedrop dia di 13. Jadi market ini kelihatan manipulatif. Ya, market manipulatif, kita jangan kejar. Biarkan dia mau ngolah mau apa, gua mending nggak harap bisa cuan dulu kondisi gini, karena takutnya Anda mau cari cuan tipis saja nanti jadi sang puter gitu kalau salah ini, ya kan. Jadi ya tunggu dulu kalau salah, kecuali kalau yang ambisi yang apa ya Anda putuskan sendiri lah, kan resiko tanggung sendiri juga. Oke, jadi begitu aja masukan saya ya. Saya rasa market belum kemana ya masih dia di sideways di antara 83 84 mungkin hari ini ya, nunggu mungkin besok juga, ujungnya besok juga mereka market maker, orang-orang Wall Street akan lihat itu Jumat besok vote untuk bill-nya bisa lewat atau enggak ya. Mereka mencoba blok, karena itu ada transisi bill Biden ke Trump, itu harusnya Trump bisa terima itu. Nah mereka coba blok orang-orang Demokrat gitu. Jadi intinya sekarang itu pertikaian merah sama biru itu sangat, gesekannya udah semakin ini sekali. Jadi udah sangat nggak sehat. Pertikaian mereka udah sangat-sangat nggak sehat gitu. Ya, jadi makanya ini kondisi ini, kalau sebelumnya bideng waktu kita lihat nggak mungkin shutdown, karena orang yang partai merah lebih nasionalis kadang ngalah, ya udahlah jangan sampai shutdown. Tapi ini yang partai biru itu mereka selfish sekali, mereka nggak peduli, pokoknya apa aja mereka lakukan gimana supaya mau jatuhkan si Trump ya. Nah ini yang kita agak wanti-wanti, mereka coba lakukan shutdown ke pemerintah, itu mungkin saja mereka usaha gimana untuk blok si Trump gitu ya. Nah tergantung sekarang lobby dari ini juga partai merah. Jadi saya rasa besok lebih ini juga lihat kondisinya gitu. Oke, jadi begitu aja video yang bisa saya sampaikan di hari Kamis ini, malam Jumat. Oke, yang puasa semoga lancar terus sampai kelar, sampai menuai di hari kemenangan. Nah, buat yang nggak puasa, lemeskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.